Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Voice of Mas Teddy. Perkenalkan, saya Andi Regina Putri, gemar disapa Regina. Dan saya Andi Nur Amalia, akrab disapa Amel. Kami adalah podcast pertama kami sebagai host untuk podcast pada hari ini. Tahu gak Kak Regina? Apa tuh? Podcast ini adalah program kerja dari OSIS. Wow, keren banget. Iya, ini podcast perdana di SMP Negeri 1 Sinjai. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Amel. Siapa ya kira-kira? Nah, gak usah basa-basi, kita langsung aja panggil Ibu Ferawati SSI SPD. Selamat datang Ibu Ferawati SSI SPD. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, ini kan podcast pertama yang kita bikin di SMP 1 Sinjai. Boleh jujur gak, Bu? Gimana pas dengar anak-anak mau bikin podcast? Insyaallah. Ya, baik. Pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin sempat dikabarkan bahwa bidang 9 ya. Iya, Bu. Nah, bidang 9 yang membawahi tentang teknologi membuat podcast di SMP 1, insyaallah. Jadi saya betul-betul merasa bahagia dan bangga karena ini adalah podcast pertama di sekolah kita dan bisa jadi juga menjadi program pertama di Sinjai. Anak SMP punya podcast di sekolah, luar biasa. Jadi saya sangat bahagia bisa mendengar kabar bahwa kita punya podcast sendiri di sekolah, ya. Ada rasa khawatir gak Bu kira-kira kalau kita keasyikan ngobrol terus sampai lupa belajar? Iya. Jadi tentunya kita di sekolah punya waktu tertentu untuk kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Jadi untuk khawatir bahwa podcast ini akan menyita banyak waktu anak-anakku sekalian untuk asik ngobrol, ya tentunya tidak, karena selain saya bangga dengan anak-anak OSIS yang punya kemandirian, tentunya juga mereka menjadi contoh di sekolah. Oh iya Ibu. Berarti Ibu mendukung penuh ya kegiatan video Voice of Mas Teddy? Ya, tentu, karena melalui podcast ini nantinya anak-anakku pastinya akan lebih banyak berbagi, menjadi inspirasi buat yang lain. Dan secara garis besarnya tentunya saya merasa bahwa OSIS ini adalah miniaturnya sekolah, ya, betul ya, karena di sini banyak program kerja yang bisa menjadi bagian atau perpanjangan tangan dari sekolah kita. Ibu ini juga di sekolah SMP Negeri 1 itu sebagai guru apa sih, Bu? Iya, saya di SMP Negeri 1 Sinjai itu sebagai guru matematika sekaligus menjadi pembina OSIS di sekolah. Ibu pernah merasa kesusahan saat menjadi pembina OSIS sekaligus guru mapel juga Ibu? Oh iya. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana memanage antara jam mengajar saya sekaligus sebagai pembina OSIS, ya tentunya itu harus butuh memang manajemen tersendiri. Jadi selama saya diamanahi sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, utamanya dalam membina para pengurus OSIS, saya merasa sangat bahagia sekali dan enjoy. Jadi saya tidak merasa terbebani karena itu tadi kita punya cara tersendiri memanage waktu-waktu kita. Ibu menjadi guru di SMP Negeri 1 ini setelah banyak mengajari siswa-siswa, apa beban Ibu selama menjadi guru dengan menghadapi siswa-siswa? Luar biasa pertanyaannya ya. Jadi saya jadi guru itu bisa cerita sedikit ya, pengalaman. Silakan, Bu. Jadi saya itu awalnya tahun 2006 ya. 2006 itu pada saat pas Sinjai itu banjir bandang. Jadi saya selesai kuliah di situ, kemudian saya mengabdikan diri menjadi guru itu tidak langsung di SMP 1. Saya dulu pernah mengajar di Telu Limpoe dari 2006 sampai 2008, kemudian 2008-2010 itu saya di Al Markas. Ya, kemudian alhamdulillah
di 2010 terangkat menjadi ASN di Buluk Podo. Nanti 2018 baru saya ada di SMP 1 Sinjai ini. Dan tentunya pengalaman-pengalaman berbeda ini dari beberapa sekolah yang pernah saya tempati, SMP 1 lah yang paling banyak memberikan kesan tersendiri. Kenapa? Karena ini sekolah adalah sekolah yang paling besar yang ada di Sinjai. Dengan jumlah siswa itu hampir mencapai 900-an siswa. Tentunya itu bukan hal mudah ya untuk mengatur 900 siswa. Dan itu tadi mungkin karena panggilan hati, panggilan nurani tersendiri, jadi saya tidak pernah merasa terbebani dengan pekerjaan saya saat ini. Ya. Wow, ternyata Bu Vera sudah banyak mengajar di sekolah-sekolah lain ya. Terus Ibu, apa hal baru yang Ibu dapatkan saat Ibu menjadi pembina OSIS Ibu di SMP 1 Sinjai? Jadi tentunya selain menjadi guru ya, kalau menjadi guru kan semua tahu bahwa tugas utamanya adalah mendidik di kelas, mengajar, kemudian menyelesaikan mungkin beberapa tupoksi guru. Tetapi ketika kita diamanahi lagi dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, utamanya dalam membina para pengurus OSIS, adalah sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena di sini juga saya banyak belajar loh dari anak-anak. Jadi bukan hanya anak-anak yang banyak belajar dari guru, tapi guru pun banyak belajar dari anak-anak. Apa yang menjadi paling pokok yang saya dapatkan dari anak-anak saya sejak saya membina sebagai pengurus OSIS itu adalah kemandirian. Kemandirian dari para pengurus OSIS itu betul-betul nampak. Kalau di SMP 1 Sinjai, mereka pun mulai dari awal kepengurusan, kemudian berjalannya program kerjanya, Masya Allah luar biasa. Mereka datang untuk konsultasi, kemudian meminta izin dan seterusnya. Dan untuk eksekusi setiap program kerja itu mereka luar biasa, mandiri sekali. Jadi seperti itu. Oke Bu, karena Ibu juga sebagai guru mapel di sekolah, sebagai wakasek kesiswaan di sekolah SMP Negeri 1 Sinjai, Ibu juga sekaligus menjadi pembina OSIS. Ibu setiap program kerja yang dijalankan oleh setiap bidang ini, Ibu diundang sebagai percobaan. Apakah apa rasa yang ada Ibu rasakan jika diundang untuk menjalankan program kerja seperti contohnya Voice of Masedi ini? Oh ya. Jadi setiap ada 10 bidang ya sekarang di kepengurusan OSIS, dan alhamdulillah salah satu bagian yang hal baru hari ini ya ini bagian dari bidang 9 di bidang 9. Jadi setiap program kerja yang ada di kepengurusan OSIS tentunya di awal itu kami tetap evaluasi program apa saja yang sesuai dengan visi misi sekolah. Kalau program tersebut memang sesuai dengan visi misi sekolah, ya kita arahkan seperti apa teknis kegiatannya. Kemudian di setiap 6 bulan itu atau 3 bulan kita adakan evaluasi seperti apa kendala-kendala yang terjadi yang dirasakan oleh para pengurus OSIS. Kemudian kita memberikan solusi-solusi. Yang jelas pada saat mereka berproses, kita tetap menjadi bagian dari proses tersebut, mendampingi dan melihat seperti apa perkembangannya. Ya. Bisa ceritakan Bu bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi guru di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai ini? Semakin kesini pertanyaan semakin berat ya. Ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Ya. Pengalaman menjadi guru. Boleh saya tanya dulu sedikit. Ada tidak di antara kalian berdua yang bercita-cita jadi guru? Tidak ada ya? Tidak, ya. Ibu. Jadi kalau ditanya pengalaman menjadi guru, saya secara pribadi itu yang pertama itu saya sangat bersyukur sekali. Saya sangat bersyukur sekali Allah menakdirkan saya menjadi seorang guru. Kenapa? Karena melalui pekerjaan inilah banyak hal yang bisa saya lakukan. Anak-anak bisa bayangkan loh, kalau misalnya dalam sehari saja saya mengajar 2 atau 3 kelas, kemudian dari 2 atau 3 kelas tersebut kita menyampaikan pesan-pesan baik ke mereka, kemudian
dari anak-anak tersebut kemudian melakukan atau mengaplikasikan apa yang kami sampaikan, tentunya itu menjadi sebuah amal jariah yang luar biasa. Jadi kalau ditanya jujur sebagai seorang guru, saat ini mungkin kita lagi beralih dari guru bumi menjadi guru langit. Bagaimana supaya tidak hanya beban-beban kerja yang menjadi pemikiran kita, tetapi kita mau melihat bagaimana anak-anak kita ke depan semakin baik, seperti itu. Sebelumnya ibu juga pasti sebagai ibu rumah tangga, punya rumah tangga. Kalau boleh tahu ibu punya berapa anak ibu? Saat ini sudah ada 3 anak, alhamdulillah. Bagaimana cara ibu memberikan waktu untuk di sekolah melihat siswa yang kurang mengikuti tata tertib sekolah sebagai wakase kesiswaan, dan juga ibu masuk di beberapa kelas untuk mengajar mapel-mapel dan tentunya kepada anak-anak ibu yang ada di rumah, bagaimana cara ibu bagi waktu. Iya. Jadi ada anak biologis, ada anak di sekolah, Dik. Ya, alhamdulillah. Saat ini saya dianugerahi 3 orang anak. Yang pertama itu usia SMP kelas 1 dan saat ini sedang mondok. Yang kedua kelas 4 SD dan kelas 1 SD. Untuk di rumah, tentunya sebagai seorang tenaga pendidik di sekolah, saya harus menjadi contoh di rumah. Jadi kami di rumah itu punya aturan tersendiri, ya. Kami punya aturan tersendiri di rumah. Bagaimana supaya anak-anak ini juga tetap bisa selain bersekolah, ya di rumah juga harus mengulang-ulang pelajaran mereka. Jadi memang di rumah itu ada kita punya jadwal tersendiri. Kapan mereka harus murojaah, kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus bermain. Kalau di sekolah kemudian dipertemukan antara jam belajar dengan ya tanda kutip ya, kita di sekolah itu ada 800 lebih siswa dengan banyaknya fenomena yang terjadi. Beberapa siswa mungkin kita bina kemudian diarahkan, tapi tetap masih seperti itu ya. Yang pertama itu harus bersabar. Ya, seorang guru itu harus bersabar menghadapi siswa-siswanya, karena kita tidak tahu bahwa apa yang terjadi hari ini akan tetap seperti itu. Jadi tugas kita sebagai guru adalah bagaimana membina mereka untuk diarahkan supaya tetap menjadi baik. Selain itu tentunya wakase kesiswaan juga punya mitra-mitra di sekolah. Selain guru BK, ada wali kelas, dan ini adalah bagian-bagian dari perpanjangan tangan wakil kepala sekolah, bagaimana supaya beban kerjanya, tugas kerjanya itu tetap berjalan dengan baik, ya, seperti itu. Iya, Ibu. Kan Ibu sudah menjadi pembina OSIS sudah cukup lama mungkin, dan apa yang Ibu rasakan ketika melihat anak-anak OSIS menjalankan program kerjanya dengan lancar, Ibu? Ya. Kalau sebagai pembina OSIS ini adalah tahun ketiga, ya. Tahun ketiga, alhamdulillah. Jadi kalau dikatakan lama mungkin juga tidak terlalu lama, tetapi minimal dari 3 tahun pengalaman ini, itu tadi saya merasa bahwa siswa-siswa yang tergabung menjadi pengurus OSIS di UPTD SMP Negeri 1 Senja itu memang bukan orang yang biasa. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang telah melalui beberapa proses pada saat perekrutan, dan alhamdulillah itu nampak pada saat mereka menjalankan program kerjanya. Luar biasa dari setiap program kerja, dari setiap yang telah direncanakan oleh bidang-bidang di OSIS, dan itu tadi mereka juga tetap berkoordinasi dengan pembinanya masing-masing. Ya. Mungkin ngobrol-ngobrol kita ini sudah agak jauh ya. Oke. Ibu ini di sekolah melihat, kalau ibu kan wakase kesiswaan, ibu itu setiap hari jika ingin memasuki kelas-kelas untuk memasuki jam pelajaran ibu melihat siswa-siswa yang cukup tidak mengikuti peraturan ya. Ibu melihat mereka kurang tertib. Itu ibu melihatnya di jam pelajaran ibu. Bagaimana ibu mengatasinya? Ibu tetap melihatnya
Membiarkannya. membiarkannya atau ibu menegurnya, tetapi waktu jam pelajaran ibu di kelas yang ibu masuk ini sudah berjalan, Bu. Jadi ini ada dua sisi yang harus kita laksanakan secara bersamaan, tugas sebagai seorang guru mapel sekaligus sebagai wakase kesiswaan yang notabene tentunya arahnya adalah bagaimana peningkatan karakter anak-anak kita tetap menjadi baik. Jadi kalau diperhadapkan dengan situasi seperti itu, tentunya itu menjadi tanggung jawab yang sama harus kita perbaiki. Jadi biasanya saya yang pertama saya lakukan adalah jika bertemu dengan beberapa siswa yang pada saat itu mungkin tidak melakukan atau tanda kutip melakukan pelanggaran di sekolah, ya yang pertama kita evaluasi kenapa sampai mereka melakukan itu. Biasanya kita panggil dulu ke ruang bimbingan konseling. Kemudian setelah itu ya yang pertama mungkin kita masuk juga ke kelas. Ya, kita menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, kemudian kita meminta guru BK untuk memproses. Nah, dalam prosesnya nanti itu yang mungkin penting kita ketahui bersama bahwa setiap siswa yang bermasalah itu harus kita ketahui dulu. Validasi dulu kenapa mereka sampai bermasalah. Tentunya ada faktor-faktor yang membuat mereka sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan itu penting sekali kita ketahui di situ ya. Jadi ini menjadi bagian atau ranah dari guru-guru bimbingan konseling. Oh iya Ibu. Oke Bu, ngobrol kita ini udah agak jauh ya. Iya. Oke. Ibu, dari ngobrol-ngobrol kita itu kita juga bisa memetik pesan positif dari yang kita perbincangkan tadi ya. Oke Bu, makasih banyak atas dukungannya. Semoga kita makin semangat nih untuk melanjutkan podcast kita ke episode-episode selanjutnya, mengundang tamu-tamu yang yang menginspirasi. Bu, terima kasih juga untuk Ibu sudah mampir di episode podcast perdana kali ini. Saya juga secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih karena telah diundang menjadi bagian dari inspirasi anakku sekalian, dan harapan terbesar saya sebagai pembina, semoga melalui podcast ini banyak hal positif yang kalian bisa lakukan. Utamanya mungkin dari bagaimana melatih public speaking dari anak-anakku sekalian, kemudian bagaimana menyampaikan bukan hanya mungkin melalui podcast ini juga siswa-siswa kita mungkin semakin banyak lagi teredukasi tentang bagaimana tata tertib di sekolah, bagaimana menghindari bullying di sekolah. Jadi harapannya ini melalui podcast ini tentunya menjadi wadah informasi bagi semua. Ibu. Gimana? Oke, nah Sobat Spensa, Voice of Mas Dini, terima kasih banyak Bu dengan obrolan kita ini. Mungkin ada edukasi yang menginspirasi dari Ibu Ferawati SSI SPD untuk para penonton. Oke, makasih banyak Bu atas dedikasinya sudah bisa mampir di podcast perdana kita ini. Insyaallah. Wah, itu tadi obrolan kita dengan Ibu Ferawati SSI SPD. Wah, keren banget ya. Beliau ini menjabat sebagai Wakase Kesiswaan, pembina OSIS di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai sekaligus ibu rumah tangga. Oke, itu sih hebat banget sih. Benar. Oke, cukup sekian episode podcast kita hari ini. Dan jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau ingin request tema untuk episode selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Saya Regina dan saya Amel. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voice of Mas Edi. Dengerin yang beda. Ayo ting ting makan kepiting. Cakep. Thank you for everything.